Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih, berkata Imam al-Faqih dalam kitab ini, yakni Imam Abu Lais As-Samarqandi. Yuqalu, dikatakan, man intaha ilal alimi wa jalasa ma'ahu wa la yaqdiru ala an yahfazal ilma fala sab'an tarawati. Man, siapa orang intaha yang telah selesai, yakni telah sampai ilal alimi, di tempat orang alim, yakni di tempat majelisnya orang berilmu, wa jalasa, dan dia duduk ma'an, bersama dengan majelisnya orang berilmu, wa la yaqdiru, dan tidak memiliki kemampuan ala yahfadha, untuk menghafal atau memahami al-ilma, akan ilmu, fala maka baginya sab'a karomatin, memiliki 7 kemuliaan, memiliki 7 karomah. Awalnya, yang pertama, yanalu fadlal muta'allimi, orang itu memperoleh keutamaan sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Wasani, dan yang kedua, madama jalisan indah, madama, selama jalisan dia duduk indah, bersama dengan orang berilmu, karena adalah mahbusan, dia tertahan, anil dunubi, dari perbuatan dosa, wal khataya, dan perbuatan salah. Wasari, sudah yang ketiga, idza kharaja, apabila keluar seseorang min manzilihi, dari tempat, dari rumahnya, tanzilu, dia turun, alaihi, padanya, tanzilu, turun, alaihi, kepadanya, ar-rahmatu, apabila dia keluar dari rumah gurunya, tempat di mana di situ ada majelis ilmu, maka dia keluar dan dengan membawa rahmat. Warabi'u, dan yang keempat, idza jalasa, apabila dia duduk indahu, di sisinya, yakni bersama dengan para ulama, dengan majelisnya ulama, fatanazzalu alaihimur rahmat, kemudian turun kepada mereka rahmat Allah di majelis ilmu itu, fatusibuhu, maka mengenai kepadanya, di barakatihi, lewat keberkahan duduk dalam majelis ilmu. Wal khamis, dan yang kelima, madama mustami'an, selama dia mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh majelis ilmu, tuktabu, dicatat, lalu baginya al-hasanatu, kebaikan. Wasani, sudah yang keenam, tahuffu, mengelilingi, alaihim, kepada mereka, al-malaikatu, para malaikat, bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya ilmu, yakni malaikat yang membawa rahmat kepada majelis-majelis ilmu, ridwan, karena keriduannya. Wa huwa, dan dia yakni orang yang duduk dalam majelisnya ulama, fihi, bersama dengan mereka, yakni bersama dengan para malaikat. Wasabi'u, dan yang ketujuh, kullu qadamin, tiap-tiap langkah, yarfa'u, dia diangkat, yarfa'u, mengangkat kepadanya, wa yad'uhu, dan menempatkan baginya, menempatkan padanya, yakun, adalah dia kafaratan, penghapus lidunubi, atas dosa, wa rif'an, dan diangkat lidarajati, kepada derajat yang tinggi, lahu, bagi, wa ziyadatan, dan ditambahkan fil hasanati, dalam kebaikan, summa, kemudian
yukrimullahu ta'ala, Allah ta'ala memuliakan kepadanya bisitti karamatin ukhra, dengan 6 kemuliaan yang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, faedah keutamaan duduk dalam majelis ilmu. Ya insya Allah seperti kita ini sekarang sedang ada dalam majelis ilmu. Orang yang duduk dalam majelis ilmu memiliki kemuliaan di sisi Allah. Sebab majelis ilmu dengan majelis-majelis yang lain itu paling baik adalah majelis ilmu. Ada majelis ilmu, ada majelis fusaq. Ada tempat duduk di mana di situ disampaikan ilmu. Ada tempat duduk majelis di mana di situ yang berkumpul adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang-orang yang gemar berbuat dosa. Coba kalau kita kumpul di pos, sebut aja pos, depan itu ada pos. Kira-kira di pos itu disampaikan nggak masalah ilmu? Yang disampaikan masalah. Biasanya obrolannya ya, kalau nggak urusan dunia ya urusan cewek. Urusan dunia, waduh, nyesel doang. Mengapa? Di proyek nggak dapat, yang dapat orang lain. Masih begitu kalau di tempat-tempat tongkrongan. Atau biasanya yang dibahas ya, tentang gak jauh-jauh perempuan. Yang dibahas biasanya gak jauh-jauh masalah perempuan. Kalau udah ngumpul ya orang laki banyak, nggak tua nggak muda, nanti yang dibahas urusan wadon. Udah terus dikumpulkan. Itu namanya majelisul fusaq. Ya, majelisnya orang fasik, karena kumpulannya tidak ada nilai ibadah kecuali perbuatan dosa. Beda dengan majelis ilmu. Majelis ilmu yang dibahas adalah ilmu, yang dibahas adalah terkait dengan masalah ibadah. Yang dibahas terkait masalah pahala dan siksa. Yang dibahas terkait masalah surga neraka. Kalaupun ada nyerempet urusan-urusan dunia atau urusan wadon, itu biasanya cuma sekedar buat ya, menghilangkan rasa ngantuk. Saya sendiri kadang begini gawalan ngaji, utamanya ngaji subuh. Kalau ngaji subuh kita ngomong A, ngomong B, ke kanan ke kiri pada khusyuk semua. Nanti baru saya tembak dengan cara lain supaya pada melek. Orang akan melek kalau nyinggung perempuan sama nyinggung masalah duit. Ada melek. Ya, jadi kita belokin dikit dengan maksud supaya orang kembali punya berhak. Majelis ilmu dengan majelis ceramah beda. Dalam majelis ilmu itu pembahasan ilmu hampir 100%. 80% dibahas ilmu, yang 20% kembang. Carangannya kalau dalam pewayangan, kembangnya dikasih kembang supaya orang itu ikut terus. Tapi kalau majelis ceramah itu biasanya pembahasan ilmu paling pada 20%, 30%. Selebihnya yang 70%, 80% bahasanya ngelantur. Bahasanya ngelantur. Coba deh kalau kita bikin acara-acara peringatan Maulid, Muharram atau apa. Jadi kedalaman dalam pembahasan ilmu kurang.
kedalaman dalam pembahasan ilmu adanya di majelis ilmu. Apalagi majelis ilmu, ya, guru menyampaikan berpatokan kepada kita, maka berepisode, judulnya bersambung, ya, sambung sinambung, ya, bab tentang ikhlas, bab ikhlas selesai, bab tentang sedekah, bab sedekah selesai, bab tentang birrul walidain, bab birrul walidain selesai, bab tentang tanggung jawab orang tua kepada anak selesai, tentang keadaan kehidupan selesai, tentang keadaan kematian selesai, tentang hari kiamat, terus begitu nyambung. Karena itu bagi yang sudah terbiasa duduk dalam majelis ilmu, kalau sampai pada waktunya ngaji kok tertahan nggak bisa ngaji, itu biasanya waduh nyesel. Ibarat nonton film, satu episode hilang, jadi nggak nyambung. Apaan lagi di pembahasan dari yang kemarin sampai sekarang. Nah, itu adanya di majelis ilmu, berarti di situ ada ulama. Kalau nggak ada ulamanya, majelis apa? Majelis ilmu itu ada guru, ada murid, ada ilmu yang disampaikan, ada yang menyampaikan, ada yang mendengarkan. Itu namanya majelis ilmu. Tapi kalau namanya majelis taklim, tapi nggak ada guru yang menyampaikan ilmu, adanya cuma zikir, sholawatan, yasin, tahlil, kemudian doa, terus kodok arisan, ya, bahas masalah seragam, ya, besok seragamnya apa, ini sebentar lagi maulid, kemarin seragamnya ungu, besok apa, coklat, ya. Itu majelis ilmu apa bukan? Itu majelis kumpulan, ya, majelis kumpulan zikir dan kumpulan yang lain. Kalau majelis kita kaum bapak seperti ini, misalnya di tempat ini ada 2 kali 3 kali pengajian, ada gurunya. Tapi kalau majelis taklimnya orang perempuan, itu di mana-mana ada guru, tapi tidak semuanya ketika kumpul ada guru yang menyampaikan. Saudara, yang ada guru minggu pertama kedua aja, tapi ketika keempat buat kita belajar Al-Fatihah. Ya tidak ada salahnya, tetapi akan lebih baik kalau menghadirkan guru menyampaikan ilmu. Lalu maqamatil alim mutanawwi'ah, ya, maqam, ya, tingkat kecerdasan guru juga berbeda-beda. Ada guru yang baca kitabnya fasih tapi menjelaskannya kurang fasih, ada yang begitu. Ada guru yang baca kitabnya fasih pas, menjelaskannya pas, kemudian ambil contoh-contohnya bisa dipahami. Ada guru yang bacaannya kurang fasih tapi menjelaskannya enak, ada. Ya, maka yang namanya majelis ilmu itu ukurannya adalah, ya, benar kata orang pintar dan enak kata orang banyak. Majelis ilmu itu, ya, benar kata orang pintar, enak kata orang. Kalau benar, ya, kata orang pintar saja tapi tidak enak kata orang banyak, itu kurang laku. Ibarat jualan, ibarat jualan kurang promosi, promosinya kurang. Emang sih menyampaikan ilmunya benar semua dari A sampai Z benar, tapi kurang enak. Kenapa? Karena tidak ada tambahan bumbu-bumbu yang disampaikan.
Ada lagi enak kata orang banyak, tapi nggak bener kata orang pintar. Ngaji isinya ngelawak dulu, dari mukaddimah sampai terakhir ngelawak dulu, ilmunya tidak ada. Kalau ngaji model begitu, panggil aja pelawak, jangan panggil guru ngaji. Iya, panggil aja pelawak, siapa kayaknya pelawak kita. Hadis gagap bawa ke sini juga rame. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ada maqamatul alim mutanawwi'ah. Tingkatan orang alim itu beda. Tapi yang pasti bahwa di atas langit masih ada langit. Di atas orang alim yang menyampaikan ilmu masih ada lagi orang yang lebih alim yang bisa menyampaikan. Maka ngaji jangan putus. Terhadap guru siapapun ngaji jangan putus. Karena guru dalam menyampaikan ilmu itu sistematikanya berbeda. Nah, di dalam pelajaran ini, kalau kita datang ke majelis ilmu, kita duduk di situ dengan guru yang mengajarkan ilmu, paham ke enggak paham ke, kita mendapatkan sab'atu karomat, mendapatkan sittu karomat. Berapa tadi? Sab'a karomat, mendapatkan 7 keramat. Orang yang duduk di majelis ilmu mendapati 7 keramat, 7 kemuliaan. 7 kemuliaan. Sekalipun kita jipeng, sekalipun model kita ngaji kuping, kita duduk sila, dengerin guru menyampaikan, mungkin sambil nyender, jadi jipeng ya cider. Ngaji kuping, ngaji nyender, tapi jangan lama-lama nyendernya. Sebab kalau ngaji nyender kelamaan, nanti cito, ngajinya ngantuk. Kalau cito lama-lama jiler, ngaji ngantuk ngiler. Ya. Kata gurunya, orang kalau nanya masanya kepada khusyuk semua, atau ayat turun kabeh. Iya, habis niat ngajinya awalnya salah sih. Niat ngaji mestinya Allah berkah lana abwaaba ilmika. Ini niat ngajinya apa? Bismika Rabbi, Bismika Allahumma ahya, wa Bismika aku turun semua. Jadi benar kata orang pintar, enak kata orang banyak, itu yang pasti. Ada 7 kemuliaan orang yang duduk dalam majelis ilmu, sekalipun dia tidak paham, sekalipun dia tidak hafal apa yang disampaikan oleh guru, tidak paham seluruhnya, tapi ada 7 kemuliaan. Apa kemuliaannya? Yang pertama adalah fadlul muta'allimi. Dia memiliki keutamaan sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Sebab Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban. Dapat ya? Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu aliman, orang yang berilmu. Orang berilmu mengajarkan ilmunya. Dia mengajarkan, dia mengamalkan ilmu. Itu derajat yang tinggi. Lah kita mau jadi muallim nggak bisa, mau jadi guru kita nggak bisa. Maka muta'alliman, jadilah murid. Udah paling enak, paling nyaman. Murid jamaah itu paling nyaman.
jalan ke musola, sholat maghrib, rapi, duduk, dengerin, ya. Paham kayak gak paham kayak, yang penting udah ngaji. Muta'allim. Ya, namanya ngaji, kalau dia paham, kata guru saya nih, orang ngaji dia paham ilmu ibarat motor di standar double, standar 2. Standar 2 itu tidak khawatir rubuh, disenderin kuat, dinaikin duduk di atasnya juga kuat. Itu ngaji, dia datang ke majelis, dia dapat ilmu, paham ilmu kayak standar 2. Pulang lagi orang nanya, oh tadi pelajarannya apa? Oh pelajarannya ini. Besok ada orang diskusi berantem masalah ya, hukum-hukum yang kita ngaji malam ini misalnya. Ya, kita bisa mengenai, ente salah, dia benar nih, semalam saya ngaji begini. Nah, itu kayak sepeda motor standar. Tapi kalau kita ngaji, datang duduk dengerin, kita nggak paham ilmunya, ibarat sepeda motor standar sama. Miring. Iya, kalau disenderin bisa ambruk. Itu artinya ilmu tidak dapat, tapi keutamaan dapat, pahala dapat. Ditanya, kok tadi ngajinya apa? Maka udah lupa saya. Tapi itu sepeda masih berdiri, sepeda motor. Karena di standar, sekalipun standarnya miring. Nah kalau nggak ngaji, nggak datang dalam majelis ilmu, ibarat sepeda motor disenderin ya kalau kalau misalnya rada miring dikitnya rubuh dia. Nah jadi kata Nabi, kalau nggak bisa jadi guru, jadilah murid atau jamaah. Kalau jadi murid juga belum bisa karena kesibukan kita, maka mustami'an, jadilah pendengar setia. Datang ke musola belum sempat, kenapa? Karena ada kesibukan di rumah. Ngaji di rumah sambil dengerin, mustami'an. Atau kita datang nggak pegang kitab, dengerin aja, itu masih boleh. Muhibban, atau jadi orang yang keempat, senang sama majelis ilmu. Nah, tandanya senang sama majelis ilmu, dia punya perhatian sama orang-orang yang sedang thalabul ilmu. Oh, orang ngaji itu butuh pegatan kitab, ini kitabnya nggak ada, dari deh saya nanya sama guru kitabnya apa, ntar saya beliin kitabnya biar jadi wakaf saya di musola. Itu namanya muhibbah, ya, cinta. Oh, pengajian malam Kamis di Ataqwa itu cuman air bening doang, air berani itu, air sendirian bening doang. Biarin deh, saya mau persiapkan snack. Berapa orang siap ngaji? Ya sekitar 30-40 orang. Biarin deh, tiap ngaji saya yang sediain snack. Paling juga satu kardus 10.000 kali 40 jamaah berapa tuh? Baru 400.000. Insya Allah gak jadi jatuh miskin. Saya setiap minggu keluarkan biaya snack buat jamaah. Itu namanya muhibbah. Tandanya ini sih ngakunya doang sama, ya. Tapi tidak ada buktinya kalau senang. Kita senang sama istri, ada buktinya mana? Kita cium. Kita senang sama istri, ada buktinya mana? Beliin pakaian, ya, beliin bedak itu namanya tegas. Ngomong doang sih senang, ya. Tapi bini diomelin mulu, dimaki-maki mulu tiap hari, nggak punya cinta, ya. Jadilah orang paling tidak keempat, orang yang cinta pada majelis. Wala takun khamisan, dan jangan jadi orang kelima. Orang kelima itu jadi guru enggak, jadi murid enggak, jadi pendengar enggak, seneng enggak, tapi yang dia kerjakan
komentar. Setiap guru menyampaikan ilmu, dia komentar di pojok sana. Oh kan, ide-ide wah tuh, oh, enggak ada judul lain Pak. Ada yang begitu. Kali ada, ya kali. Ya. Marah-marah tuh kalau ada guru menyampaikan ilmu. Itu berarti orang yang benci kepada majelis ilmu. Celaka. Yang kedua, orang yang dia duduk dalam majelis ilmu, ya, mada majalisan kana mahdusan anil dzunub wal khataya. Selama duduk dalam majelis ilmu, maka dia tertahan dari berbuat dosa dan tertahan dari melakukan kesalahan. Coba kita dari maghrib sampai isya, dosa apa yang kita perbuat? Nah, coba kalau lagi di rumah pegang HP, ya, main HP, nonton di HP, keluar dari ya, gambar-gambar yang bisa menjadi sebab kita dosa. Kita nggak nonton HP, nyetel TV. Di TV ada iklan yang bisa membawa dosa. Iklan apa? Rexona. Perempuan iklan Rexona, keletnya dilihatin. Iklan lagi sabun mandi. Wah, itu pasti yang keluar perempuan cakep-cakep. Jadi situ ada dosa. Tapi selama kita ngaji dari maghrib sampai isya, kita tidak berbuat dosa. Tertahan dari berbuat dosa. Tertahan dari melakukan kesalahan. Selama kita ngaji, semua perhatian terhadap ilmu. Ada nggak ngerasain orang, ngomongin orang? Nggak ada. Yang kita rasain, yang kita ngomongin diri kita sendiri, bukan orang lain. Ada orang lain merasa tersinggung, bukan urusan kita, karena kita sedang ngajarin diri kita sendiri. Jadi tertahan dari berbuat dosa. Yang ketiga, ketika kita duduk dalam majelis ilmu, keluar dari rumah menuju ke tempat majelis ilmu, turun rahmat dari Allah. Allah sayang kepada kita. Sampai-sampai kata Rasulullah, orang-orang yang berjalan di majelis ilmu itu digambarkan seperti sedang berjalan menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan yaumil qiyamati ilal jannah. Siapa orang yang sedang menuju jalan ke majelis ilmu, maka Allah berikan jalan kemudahan menuju kepada surga. Jadi orang datang ke majelis ilmu, hakikatnya sedang jalan menuju ke surga. Luar biasa. Yang keempat, kalau kita datang duduk di majelis ilmu, lalu turun rahmat di situ, padahal kita orang yang penuh dosa, kita orang yang berlumur dosa, masuk dalam majelis ilmu, duduk dalam majelis ilmu, ketika orang lain kesiram rahmat, kesiram air kasih sayang, maka kita juga ikut kesiram air rahmat, kesiram air kasih sayang. Nah, orang yang sering mendapatkan siraman air rahmat, hatinya akan lembut. Hatinya akan lembut. Begitu lembut hatinya, mulutnya halus lembut. Jalan pikirannya lempeng. Ya, seperti itu kalau mau duduk dalam majelis. Yang keempat, yang kelima, selama dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, maka baginya dicatat adalah kebaikan. Selama kita duduk di majelis ini, berarti kita sedang melakukan kebaikan. Sementara satu kebaikan itu 10 nilai. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan yang diperbuat sama dengan 10 kebaikan. Kalau kita duduk dalam 1 jam di majelis ini, berarti kita kantongi berapa jam? 1 jam menjadi 10 jam melakukan kebaikan. Masya Allah. Sehari 12 jam, 32 jam lagi kita isi dengan
kebaikan yang lain. Kemudian yang keenam, tahuffu alaihimul malaikatu bi ajnihatiha ridwan wa huwa fihi. Orang yang duduk dalam majelis ilmu dikelilingi oleh para malaikat, malaikat rahmat menurunkan sayapnya karena senang melihat orang-orang yang ada dalam majelis ilmu, dan mereka bersama dengan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Yang ketujuh, kullu qadamin yarfa'uhu wa yad'uhu wa yakunu kafaratan lid-dunubi rafi'an wa rif'an lid-darajati wa ziyadatan fil hasanat. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, yang ketujuh, Allah mengangkatnya dan menempatkan pada kedudukan derajat yang tinggi, serta Allah menghapuskan dosa-dosa, kemudian ditambah kebaikan kepadanya. Duduk dalam majelis ilmu, dosa dihapus, derajat kita diangkat, kemudian lebih dari itu ditambahkan nilai-nilai kebaikan. Jadi orang datang ke majelis taklim, dosanya diampuni oleh Allah. Derajat tingkatnya, kedudukannya ditinggikan oleh Allah. Sebab kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang sedang menuntut ilmu diangkat pada derajat yang lebih tinggi. Masya Allah. Pantesan datang ke majelis taklim itu bawaannya berat, hawanya susah, sulit, karena kemuliaannya sangat banyak. Lalu kemudian Allah memuliakan bisiddi karomatin ukhra dengan 6 kemuliaan yang lain. Tadi 7 kemuliaan didapati, ditambahkan lagi 6 kemuliaan berikutnya. Awwaluha yukrimuhu bihubbi syuhudi majlisil ulama. Yang pertama, bihubbi syuhudi majlisil ulama. Dia akan dicintai oleh orang-orang sekitarnya dengan sebab dia sering berada di majelisnya para ulama. Orang yang sering duduk dalam majelis ilmu akan dicintai oleh orang lain karena ditandai ini adalah orang baik. Yang sering datang ke pengajian itu ditandai orang baik, maka akan dicintai, disenangi oleh orang-orang sekitarnya. Bahkan tidak sekedar disenangi, malah dipercaya. Orang-orang yang sering duduk dalam majelis ilmu akan dipercaya oleh orang lain. Mas, saya ini punya duit banyak, ada 1 miliar, saya bingung taruhnya, saya titipin sampean ya, dititipin duit 1 miliar, kira-kira gimana? Mau, titipin doang tapi, titipin doang dikasih. Kayak Rasulullah, padahal Abu Jahal, padahal Abu Lahab pamannya itu kesel marah sama Rasulullah, tapi kalau punya duit titipnya sama Rasul kan aneh. Titipin Muhammad aja kan, ya gak ketahuan orang rumah. Lagi Muhammad kan amanah. Kalau sama orang lain dititipin habis, kan lucu. Dimusuhi tapi dipercaya. Karamah yang kedua, kullu man yaqtadi bihi falahu mislu ujurihi. Tiap-tiap orang yang duduk bersama mereka kemudian mampu mengambil contoh kebaikan dari mereka, falahu mislu ujurihi, maka baginya memiliki pahala sama dengan pahala mereka. Min ghairi ayat tusami ujurihi syai'un, yang tidak dikurangi pahala mereka sedikit pun. Masya Allah. Kita duduk di majelis ini, lalu kita bisa mengambil contoh kebaikan dari majelis ini, maka
Allah memberikan pahala sejumlah orang-orang yang duduk dalam majelis ini tanpa dikurangi pahala. Berapa orang ini? 40 orang. Berarti kita mendapati pahala 41. Pahala kita sendiri 1, kemudian kebagian nilai pahala dari 40 orang teman-teman kita yang lain. Nah, kalau begini modelnya, besok malam berikutnya saya perlu ngajak orang untuk bisa ikut duduk dalam majelis. Wasalisu, dan yang ketiga, lau ghufira li wahidin minhum yashfa'u lahu. Seandainya salah seorang dari yang duduk dalam majelis itu diampuni oleh Allah, mendapatkan ampunan di antara mereka, yashfa'u lahu, maka dia kebagian pula ampunan. Kumpul di sini, kita ini punya dosa. Ada yang duduk di sini yang ikhlas. Ya, sebut saja Pak Ustaz Sunata duduk di sini ikhlas. Beliau mendapati ampunan Allah, kita kebagian semua mendapati ampunan. Itulah hebatnya berjamaah dalam majelis ini. Persis kayak orang jual buah-buahan. Jual buah-buahan itu misalnya jual ketimun misalnya. Ketimun itu hitungannya keranjangnya. Kalau ketimun 1 keranjang semua dibayar dengan harga yang standar. Tapi kalau timun itu sudah dipilih-pilih, yang harganya standar, yang bagus-bagus. Nah, model kita yang bungkrok-bungkrok, yang jelek-jelek, mau dijual berapa? Nggak laku. Kasih orang aja nggak pada mau. Apalagi gitu. Tapi karena kita duduk dengan orang-orang baik, maka kita terhitung jadi orang baik. Masya Allah. Warabi'u, dan yang keempat, yabridu qalbuhu min majlisil fusaqi. Yang keempat, kalau orang sering duduk dalam majelis ilmu, maka yabridu, dingin qalbuhu, hatinya, min majlisil fusaqi, dari majelisnya orang-orang fasik. Kalau kita udah ngerasain duduk dalam majelis ilmu itu ada ketenangan, ada kenyamanan, ada kenikmatan, ada tambahan pengetahuan, maka menjadikan sebab hati ini dingin kalau diajak duduk di majelisnya orang-orang fasik. Maka orang-orang yang sudah biasa duduk dalam majelis ilmu itu kalau diajak kumpul nongkrong di tongkrongan yang gak jelas, pasti gak nyaman lagi, gak enak. Akhirnya ujung-ujungnya sudah ada keperluan, ini aja semua saya tak bisa. Lama-lama akan seperti itu. Kemudian yang kelima, wal khamisu yadkhulu fi tariqil muta'allimina was-salihin. Yang kelima, orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu berarti dia sudah masuk pada jalannya orang-orang yang menuntut ilmu dan jalannya orang-orang soleh. Jalannya orang menuntut ilmu, jalannya orang soleh adanya di majelis-majelis ilmu. Jalannya orang yang menuntut kesalahan dan dosa, jalannya orang-orang toleh, orang-orang yang bakal celaka adalah jalan di mana di situ tidak ada ilmu dan ibadah. Di tempat tongkrongan yang tidak ada ilmu, di tempat tongkrongan yang tidak ada nilai-nilai ibadah, kalau kita masuk ke situ bukan nambahin kebaikan, malah nambahin dosa. Karena itu pesan kita, la tajlis hatta ta'man min maksiatillah. Janganlah kamu duduk di satu majelis, di satu tempat, kecuali kamu yakin ketika kamu duduk di tempat itu aman dari maksiat kepada Allah.
Biarin orang-orang bilang, sok suci lu, sok alim lu, duduk di sini aja sudah ogah. Biarin, saya pengen cari selamat dunia dan kemudian yang keenam, wasadisu yuqimu amrallahi ta'ala. Dia akan mendapati ketenangan dalam menegakkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Lianna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Kunu, jadilah kalian rabbaniyina, orang-orang yang rabbani, orang-orang yang mengamalkan perintah Tuhan. Orang yang mengamalkan perintah Tuhan disebut rabbani, rabbaniyin. Orang-orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, itu namanya rabbani. Jadi kita ketika duduk di majelis seperti ini, kita ada pada majelis rabbani. Ada majelis rabbani, ada majelis syaitani. Ada majelisnya Tuhan, ada majelisnya setan. Kalau sudah ada dalam majelisnya setan, ya sudah, isinya ya setan semua. Ya, omongannya, kelakuannya, bahasanya, ya semua bahasa setan. Bima kuntum, bima dengan apa-apa kuntum yang ada pada kalian, tu'allimuna, telah diajarkan Alkitab lewat kitab suci Al-Quran. Ali Imran ayat 59, yakni al-ulama wal fuqaha, yaitu orang-orang alim, orang-orang ahli fikih. Jalisul ulama, kata Nabi, wa khaliqul kubar, li'anna man jalasa janas. Duduklah kalian dengan para ulama dan berkumpullah dengan orang-orang besar. Orang besar dimaksudkan adalah orang besar yang dalam cita-citanya melakukan kebaikan. Besar cita-citanya dalam melakukan kebaikan, namanya kubar. Semangat sholat jamaah lima waktu, nggak ingin ditinggal, namanya kubar. Li'anna man jalasa jalas, karena orang yang sering duduk bersama, dia akan tertular dengan siapa dia duduk bersama. Kalau kita duduk dengan orang-orang baik, kita ketularan menjadi baik. Kita duduk dengan orang-orang tidak baik, kita bakal ketularan tidak baik. Itu akan seperti itu. Hada ini liman lam yuhafid syai'an. Ini berlaku bagi orang yang tidak hafal sedikit pun dari kumpulan yang dia duduk di sana. Macam kita ini kumpulan duduk seperti ini, sekalipun kita tidak hafal, bahkan boleh jadi kita tidak paham, tapi selama kita duduk di majelis yang seperti ini, maka kita digolongkan golongan rabbaniyin, orang-orang yang menjadi makhluk rabbani, orang yang mengamalkan perintah-perintah Rabb kita, perintah Tuhan kita. Kemudian wa ammal ladzi yahfadhu falahu am'atun mudha'afah. Adapun orang yang hafal, orang yang paham, orang yang mengerti dari apa yang disampaikan dalam majelis itu, maka baginya mendapati tikel-matikel dari keuntungan pahala, berlipat-lipat ganda dari keuntungan pahala yang dia duduk di majelis itu dan dia paham apa yang disampaikan dalam majelis ilmu. Masya Allah. Kalau begitu sebaiknya ngaji apa enggak ngaji? Ngaji lah, ngaji lah. Ya. Sebaiknya kita ngaji. Maka yang tidak boleh kita tinggalkan dalam hidup kita, pertama adalah iman. Iman jangan pernah kita tinggalkan.
Kemana saja kita pergi, iman kita sampai kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan pasrah. Orang pasrah itu berarti orang punya iman, jangan pernah kita tinggalkan. Yang kedua, perbuatan baik. Perbuatan baik jangan pernah kita tinggalkan. Di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena kebaikan itu dicatat oleh Allah. Kebaikan itu dibalas oleh Allah. Bisa jadi balasannya di dunia, bisa jadi pasti balasan di akhirat. Jadi jangan pernah tinggalkan berbuat baik. Kalau sholat udah pasti, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan iman, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan berbuat baik. Kemudian yang keempat, jangan tinggalkan tolakul ilmi. Yang keempat, jangan pernah meninggalkan tolakul ilmi. Maka jangan berhenti ngaji kecuali kita mati. Kalau kita ngaji kitabnya hatam, ya, ganti kitab yang lain. Kalau kita ngaji gurunya mati, ganti guru yang lain. Kalau kita ngaji kitabnya mati, selesai. Tamat sudah. Ya. Jadi tamatnya kita ngaji bukan selesainya baca kitab, tapi tamatnya kita ngaji kalau kita sudah mati. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjadi ilmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.